Untuk memudahkan merancang pembelajaran menggunakan backward design, ada template yang bisa kita isi. Nah, kali ini kita akan bahas template di bagian pertama, yaitu menentukan hasil yang diinginkan. Pada tahapan pertama ini, yang perlu kita tentukan adalah kejelasan atas hasil akhir yang kita inginkan dari suatu proses pembelajaran. Ada beberapa komponen yang perlu kita isi. Yang pertama, itu adalah goals yang diharapkan atau hasil akhir yang benar-benar diinginkan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri ketika merancang, apa goal atau tujuan akhir yang relevan dengan standar yang kita inginkan. Nah, kemudian bagian kedua yang perlu kita isi adalah bagian tentang understanding, tentang pemahaman. Di tahapan ini kita perlu memikirkan sebenarnya apa saja ya kira-kira yang akan dipahami oleh murid. Nah, tapi kita perlu ingat ya, yang dimaksud pemahaman di sini bukan sekedar tahu, tapi paham. Di tahapan menentukan understanding atau pemahaman ini, kita perlu memikirkan apa sih ide besarnya dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Setelah kita menentukan apa sih essential understanding-nya atau pemahaman esensialnya, kita juga perlu memikirkan apa essential questions-nya, alias apa ya pertanyaan-pertanyaan esensialnya itu apa gitu. Supaya punya gambaran, pertanyaan esensial itu adalah pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk membantu murid memiliki pemahaman esensial. Katakanlah misalnya untuk contoh tadi, bahwa murid memiliki pemahaman bagaimana keterkaitan antara penyakit disentri dengan kebersihan lingkungan. Misalnya itu adalah salah satu goals-nya atau salah satu tujuannya. Itu pemahaman esensial. Maka pertanyaan esensialnya itu yang menggiring ke arah situ. Jadi semisal bagaimana kebersihan lingkungan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Nah, misalnya itu adalah pertanyaan esensialnya. Tapi yang mungkin sifatnya umum. Kalau yang khusus misalnya kayak tadi gitu ya. Bagaimana kebersihan lingkungan itu berpengaruh terhadap peluang seseorang terkena penyakit disentri. Misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan esensial sama pemahaman esensial ini tuh nyambung satu sama lain gitu. Pertanyaan esensial membantu murid untuk bisa mencapai pemahaman yang esensial. Dan terakhir di blok ini kita perlu menentukan kira-kira ya apa sih informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan umum yang mereka pahami. Jadi kita bisa pikirkan kira-kira nanti nih murid tuh tahu apa pengetahuan-pengetahuan kunci yang memang mereka miliki, yang nantinya akan mereka miliki setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Kita juga perlu memikirkan gitu ya, kira-kira apa yang mampu mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, hal-hal ini akan membantu kita untuk memiliki gambaran yang lebih lengkap, lebih jelas tentang hasil akhir yang diharapkan. Kalau diibaratkan orang melakukan perjalanan tadi, seperti misalnya kalau kita mau pergi ke kota yang kita nggak pernah ke kota itu sebelumnya, kita udah tahu meskipun belum pernah sana, tapi kita punya gambaran. Oh, kira-kira nanti kita di sana itu bisa kondisinya akan begini. Sehingga lebih mudah bagi kita sebagai perancang pengajaran untuk menentukan asesmen dan strategi pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu diisi di blok bagian pertama, yaitu menentukan hasil akhir yang diinginkan. Yang pertama, kita menentukan apa goals atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari proses pembelajaran ini. Yang kedua, kita perlu menentukan pemahaman esensial apa yang akan dimiliki oleh murid. Dan juga kita akan menentukan apa pertanyaan esensial yang bisa kita ajukan untuk membantu murid mencapai pemahaman esensial yang diharapkan. Dan yang ketiga, kita perlu menentukan kira-kira ya apa sih sebenarnya pengetahuan-pengetahuan kunci yang harus dimiliki oleh murid dan juga keterampilan apa yang perlu mereka miliki untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita menentukan dengan jelas apa tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai, hasil akhir yang ingin dicapai, maka kita sudah siap untuk masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana caranya menentukan bukti dan asesmen. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikuti serial resume UBD. Sampai ketemu di